Halo, welcome back to my channel. Di sini gue mau menyapa dulu bro and sis yang pencinta motor. Pasti kalian kangen banget buat riding, tapi kalian nggak bisa karena harus social distancing. Dimana pemerintah juga menerapkan PSBB ya. Tapi yang tadinya kalian biasa handling ketika touring, kalian bisa switching dengan handling ke online shopping ya. Seperti gue juga udah kangen banget buat riding, tapi nggak bisa karena pandemi ini. Dan di sini gue mau unboxing salah satu hasil dari diam di rumah aja dengan tetap mentaati peraturan pemerintah. Di sini gue udah bersama dengan satu box helm LS2. LS2 seperti apa? Kemarin gue udah bikin voting di Instagram gue di sini. Nah, gue udah bikin voting beberapa helm yang mana yang cocok buat motor gue Dragu. Dan alhasil setelah gue searching, gue tertarik sama salah satu brand yaitu LS2 helmet. Kemarin gue udah bagi dua. Gue tertarik sama LS2 Aero Carbon dan satunya lagi LS2 yang Challengers. Nah, di dalam box ini apakah yang gue beli adalah sama seperti hasil voting kalian kemarin? Gue beli yang Challengers karena kemarin yang paling besar itu yang Challengers, ataukah gue malah beli yang Aero? Nanti kita buka, tapi sebelumnya gue mau sedikit jelasin karena gue tertarik banget sama brand LS2 ini, dimana menurut gue brand LS2 ini merupakan brand kebanggaan bangsa Asia yang sangat dicintai oleh Eropa. Kenapa demikian? Karena setelah gue baca-baca kemarin review sedikit tentang si brand LS2 ini, dia merupakan kalau misalkan kalian ada yang nanya ya, gue juga awalnya LS2 ini dari mana ya? Dia dari Amerika atau misalkan dari daratan Eropa atau misalkan bahkan dia dari Asia. Nah ternyata LS2 ini itu berangkat dari Cina. Jadi owner dari LS2 itu Arthur Liao di tahun 1990-an kalau nggak salah. Koreksi kalau misalkan gue salah ya, boleh tulis di komen. Nah, jadi si Arthur Liao ini berangkat dari industri rumahan bro, di rural Cina. Nah, terus dia mengekspansi produknya sehingga pokoknya di 2007 kalau nggak salah baru dia memasuki bangsa Eropa. Jadi di mana dia bikin head office-nya itu di Barcelona. Jadi dengan nama baru. Jadi dulu LS2 ini waktu masih di Cina itu namanya bukan LS2 tapi Fengxing namanya. Baru setelah dia berangkat ke Eropa baru diganti sama LS2. Mungkin biar namanya juga lebih bisa diterima sama orang-orang Eropa sana. Nah, LS2 sendiri ternyata ini ada singkatannya bro. Ini Liao. Liao dari nama Arthur Liao karena dia berdua sama saudaranya yang nama belakangnya Liao juga. Jadi ini Liao System 2. Mungkin ini 2-nya karena dia berdua kali ya sama si satu Liao lagi gitu. Menarik sih helm ini. Dan yang membanggakan lagi di 2007 itu si LS2 ini dia ikut pameran kayak pameran otomotif gitulah di Milan. Di EICMA di Milan. Jadi pameran otomotif itu dia ikutan pameran itu dan ya respon masyarakat Eropa bagus buat ini helm. Ya, buat perusahaan mereka lah intinya. Nah, oke, balik lagi. Kemarin gue udah sempet unboxing yang Saks Qual 2 Trion gue. Terus gue juga sempet bikin video tentang motor gue Dragu. Dan ketemulah helm ini, LS2 helmet. Dari voting kemarin, gue memilih untuk membeli ini dia LS2 Aero C-nya itu karbon Evo Fury. Jadi gue disesuaikan dengan dengan warna motor gue, dimana ada hitam terus ada
sebenarnya silver kalau motor gue kan. Terus ada hijau stabilo, kayak lebih ke kuning tapi di sini kuning, nggak apa-apa. Jadi ini yang gue beli guys, yang kemarin udah voting, walaupun kalian votingnya ke challengers, tapi gue beli ini dan alasannya nanti gue bakal jelasin di sini ya. Oke, kita langsung aja, kita langsung unboxing. Ini boxnya seperti ini detailnya, bisa kalian lihat ya. Ini detailnya, boxnya, terus kita langsung aja unboxing. Ada apa aja di dalam kotak LS2 ini ya. Oke guys, udah kebuka. Dan di dalamnya, sebelum helmnya ya, kita lihat dulu perangkat-perangkat lainnya. Oke, kita udah dapet ini tear off. Tear off itu kalau misalkan kalian buat yang seneng sirkuit atau balap-balapan di sirkuit ya, jangan di jalanan liar gitu. Ini tear off ini buat nanti dipasang di depan visor. Jadi visor kalian itu nanti dihalangin ini biar nggak kena kerikil-kerikil. Kalau nggak dari ban depan motor orang tuh kan suka nyiprat-nyiprat, biar nggak kegores-gores visor kalian ya. Ini kita udah dapet tear off-nya. Terus ini ada apa lagi ya? Nah, kita juga dapet anti-fog. Anti-fognya lagi-lagi sama kayak yang sak kemarin, ini mereknya dari Pinlock. Helm ini juga udah dapet anti-fognya. Jadi kalau misalkan kalian riding, misalkan di cuaca yang dingin, biasanya kalian suka mengembun kan, yang halangin pandangan kalian. Nah, pakai alat ini kalian bebas dari pengembunan. Terus apalagi, udah tinggal helmnya kita langsung keluarin aja, atau jangan keluarin dulu, keluarin dulu ya. Oke. Nah, ini dia helmnya. Ini kita udah dapet sarung helmnya juga, kayak gini sarung helmnya, ada tulisan LS2 nya, warna hitam, kuning, merah. Oke, kita langsung buka aja helmnya seperti apa ya. Bisa kelihatan? Ini helm dari LS2 Aero C Fury. LS2 Aero C Evo Fury. Ini yang hitamnya itu karbon, bisa kalian lihat kotak-kotaknya lumayan gede nih karbonnya. Ya, ini tampilan helmnya. Yang gue suka dari helm ini, jadi helm ini itu sebenarnya peruntukannya untuk race, jadi untuk balap. Jadi kalau kalian yang seneng balapan di sirkuit, helm ini udah bisa banget. Kenapa demikian? Karena ini udah sertifikasinya udah ECE. ECE ini kan Economic Commission of Europe, jadi yang dipakai oleh negara-negara Eropa. Ininya sertifikasinya, dimana dia akan lulus kalau si helm ini bisa meredam benturan sampai 275 G atau gravitation. Jadi nanti dijatuhin gitu, dan kalau misalkan dia harus bisa menahan meredam benturannya itu gitu. Nah, kalau misalkan SNI itu standar nasional Indonesia itu minimalnya itu sama kayak DOT ya. DOT itu Department of Transportation yang ada di Amerika, jadi standarnya Amerika tuh udah DOT. Nah, kalau SNI itu mirip-mirip dengan DOT, jadi dia si produknya mampu menahan si yang tadi benturan itu jangan lebih dari minimal bisa menahan benturan 250 G. Nah, sedangkan si ECE ini tadi yang gue udah bilang itu 275. Jadi kalian bisa lihat di sini ECE. Nah, kan ECE 22.05. Terus di sini juga, karena tadi kan gue bilang kalau misalkan si ECE itu kan 275 G ya. Nah, kalau si SNI itu hanya 250. Jadi kalau misalkan helm kalian itu udah ECE, otomatis dia juga bisa lolos SNI. Nah, ini juga ada logo SNI-nya, ada dikit kecil tapi nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak ya di sini. Terus nah itu dia, jadi gue suka banget sama helm ini karena
ya bisa multifungsi lah, bisa gua pakai buat harian, bisa gua pakai buat race juga kalau misalnya sekali gua kesentul kan. Nah terus di sini juga beratnya ini ringan banget karena ini karbon sih ya. Jadi beratnya itu sekitar 1300 gram plus minus 50 gram. Kalau yang kemarin si Saka itu sekitar 1400 menuju ke 1500-an, jadi lumayan agak berat tuh. Dan uniknya, jadi kalau misalkan helm-helm lain kan begitu kebuka ada beberapa step ya, ada beberapa 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau dia begitu kebuka, ini kalian cuma akan ketemu nanti di atas sini buat ngelocknya lagi. Karena ini emang peruntukannya sih sebenarnya untuk balap sih harusnya, jadi nggak adjustable gitulah istilahnya si visornya ini. Terus yang gua suka lagi di helm ini, dia udah pakai double D-ring, dimana ya perusahaan-perusahaan helm dunia juga sepakat kalau double D-ring ini lebih safety lah dibanding. Terus di sini juga untuk emergency-nya udah ada emergency release, jadi kayak quick release gitu buat kalian kalau misalnya terjadi ya amit-amitnya kecelakaan atau yang sesuatu hal yang nggak diinginkan, kalian udah bisa copot busa helmnya buat memudahkan si tim rescue buat copot helm itu dari kepala kalian kayak. Terus di sini juga ada airflow-nya, itu ada di depan sini. Terus ada di sini juga buat ventilasinya ya, buat ventilasinya itu di depan 1, 2 di sini, dan di ini exhaust buat pembuangannya ini cuma ada di belakang sini aja. Terus nah ini juga tadi kan kita udah dikasih tear off, karena ini helm memang peruntukannya untuk balap. Ini udah ada buat pasang tear off-nya juga di depan sini. Dan yang gue suka ini kacanya, visornya. Ini visornya itu dia udah anti scratch. Jadi ya untuk misalnya buat benturan-benturan kecil lumayan kuat nih. Dan juga ada anti UV-nya juga buat riding kalau misalnya di siang hari. Jadi udah ada kayak anti UV-nya juga kayak gitu. Oke, kenapa gue pilih LS2 Aero Carbon Evo ini? Karena selain dari warnanya yang matching sama Drago, itu motor Kawasaki Ninja SL gue, dia juga gue udah suka sama standarnya sih. Jadi ini standarnya emang udah standar buat race, bisa dipakai harian. Oke, jadi lebih ke manfaat dari helmnya, makanya gue suka banget. Makanya gue beli helm ini dibandingkan yang Challengers. Kalau Challengers kan lebih ke buat sport touring gitu ya, buat kalian touring, tapi untuk race dia belum sih. Makanya gue lebih milih ini biar kalau sekali gue nanti race di yang deket-deket sih Sentul, nah ini bisa gue pakai ya. Disarankan kalau misalnya kalian ada yang mau beli nanti si helm dari LS2 ini, gue sarankan kalian untuk naik size. Jadi kalau misalkan kalian biasa beli helm lokal, itu kalian di M, berarti kalian harus ngambil yang di L, karena ini lebih sempit sih. Sama kayak sak gue kemarin juga sama. Jadi dia dalamnya lebih sempit banget, lebih ngefit gitu. Oke guys, soal harga. Oke, harganya itu berkisar di sekitar 3,5 juta sampai 4 jutaan untuk helm ini ya. Ya kalau misalkan bisa dibilang murah sih untuk helm dengan kualitas seperti ini gitu ya. Misalnya kalau misalkan kalian nih, gue tahu cowok-cowok apalagi yang udah punya bini kan, kayaknya kalian lebih better minta maaf deh dibanding minta izin. Jadi kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya, kalau minta maaf jadi lu udah beli dulu helmnya, terus lu present ke bini lu ya, sambil lu minta maaf begging sama dia ya. Positifnya lu tetap dapat helmnya, walaupun tetap lu nanti pasti diomelin. Nah kalau misalkan lu minta izin, itu ruginya 2 kali sob. Jadi lu bisa diomelin dia,
lu dapat helmnya kagak. Makanya lu mendingan minta maaf deh ya. Itu saran dari gue. Oke, cukup sekian dulu dari gue. Thank you for watching and enjoy.